Halo guys, kembali lagi bersama saya, Sang Pekisah. Di video kali ini kita akan sharing mengenai mitologi El Dorado. Menurut kalian, kira-kira mitologi El Dorado itu mitos atau fakta sih? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita sama-sama sharing mengenai mitologi El Dorado. Nah guys, setelah Francisco Pizarro menaklukkan dan menjara kerajaan Inca yang perkasa pada tahun 1530-an, para petualang dan penakluk dari seluruh Eropa berbondong-bondong ke dunia baru nih guys. Dan mereka berharap menjadi bagian dari ekspedisi berikutnya. Nah guys, orang-orang ini mengikuti desas-desus tentang emas di seluruh pedalaman Amerika Selatan yang belum dijelajahi. Banyak dari mereka sekarat dalam upaya untuk menjarah kerajaan Amerika yang kaya. Nah, mereka pun bahkan punya nama untuk kota mitos yang mereka cari, yaitu El Dorado, kota emas. Nah, apa saja fakta sebenarnya tentang kota legendaris ini? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, butir kebenaran dalam legenda. Nah guys, saat frasa El Dorado pertama kali digunakan, itu merujuk pada individu, bukan kota. Sebenarnya El Dorado diterjemahkan menjadi pria berlapis emas. Di dataran tinggi Kolombia saat ini, orang-orang Muisca memiliki tradisi di mana raja mereka akan menutupi dirinya dengan debu emas dan melompat ke danau Gua Tavita. Dari situ dia muncul bersih. Suku-suku tetangga mengetahui praktik tersebut dan memberitahu bahasa Spanyol. Lahirlah mitos El Dorado. Nah guys, yang kedua, El Dorado ditemukan pada tahun 1537. Orang-orang Muisca ditemukan pada tahun 1537 oleh Gonzalo Jimenez de Quesada. Mereka dengan cepat ditaklukkan dan kota-kota mereka dijarah. Nah, orang Spanyol tahu legenda El Dorado dan mengeruk danau Gua Tavita. Mereka menemukan beberapa emas, tetapi tidak terlalu banyak guys. Dan penakluk yang rakus menolak percaya bahwa tangkapan yang mengecewakan seperti itu bisa jadi El Dorado yang asli. Nah, karena itu mereka terus mencarinya dengan sia-sia selama beberapa dekade. Nah, yang ketiga itu tidak ada setelah 1537. Selama 2 abad berikutnya guys, ribuan orang akan menjelajahi Amerika Selatan untuk mencari El Dorado atau kerajaan asli kaya lainnya seperti Inca. Nah, di suatu tempat di sepanjang garis, El Dorado berhenti menjadi individu dan mulai menjadi kota emas yang luar biasa. Hari ini kita tahu bahwa tidak ada lagi peradaban besar yang dapat ditemukan. Nah, Inca sejauh ini merupakan peradaban paling maju dan kaya dimanapun di Amerika Selatan. Para pencari El Dorado menemukan beberapa emas di sana-sini, tetapi pencarian mereka untuk menemukan kota emas yang hilang itu gagal sejak awal guys. Nah guys, yang berikutnya lagi nih, tempat di mana El Dorado seharusnya terus berubah karena ekspedisi demi ekspedisi gagal menemukannya. Ya meskipun awalnya itu seharusnya di utara, di suatu tempat di dataran tinggi Andes. Kemudian setelah dieksplorasi, kawasan itu diyakini berada di kaki Bukit Andes di sebelah timur. Nah, beberapa ekspedisi gagal menemukannya di sana. Ketika pencarian di cekungan Orinoco dan dataran Venezuela gagal menemukannya, para penjelajah mengira itu pasti di pegunungan Guyana. Dan itu bahkan muncul di Guyana pada peta yang dicetak di Eropa guys. Nah yang berikutnya, Sir Walter Raleigh mencari El Dorado. Nah, Spanyol mengklaim sebagian besar Amerika Selatan dan sebagian besar pencari El Dorado adalah orang Spanyol. Tetapi
ada beberapa pengecualian nih guys. Spanyol menyerahkan sebagian dari Venezuela kepada keluarga bankir Walser Jerman pada tahun 1528. Dan beberapa orang Jerman yang datang untuk memerintah negeri ini menghabiskan waktunya untuk mencari Eldorado. Terkemuka di antara mereka adalah Ambrosius Ehinger Georg Hohemuth, Nicolaus Federman, dan Philip von Hatten. Nah, orang Inggris juga ikut serta dalam pencarian, meskipun mereka tidak pernah diizinkan untuk melakukannya seperti orang Jerman. Penggawa legendaris Sir Walter Raleigh tahun 1552 hingga 1618 melakukan 2 perjalanan ke Guyana untuk mencari Eldorado, yang juga dikenalnya sebagai Manoa. Setelah gagal menemukannya pada perjalanan keduanya, dia dieksekusi di Inggris guys. Nah guys, jika mitos Eldorado dapat dikatakan baik, maka hal itu menyebabkan pedalaman Amerika Selatan dieksplorasi dan dipetakan. Para penjelajah Jerman menjelajahi daerah Venezuela saat ini dan bahkan Aguirre yang psikotik merintis jalan di seluruh benua. Contoh nih guys, contoh terbaik adalah Francisco de Orellana yang merupakan bagian dari ekspedisi tahun 1542 yang dipimpin oleh Gonzalo Pizarro. Ekspedisi menjadi terpecah dan sementara itu Pizarro kembali ke Quito. Orellana akhirnya menemukan sungai Amazon dan mengikutinya ke Samudra Atlantik. Nah guys, yang berikutnya Lope de Aguirre adalah orang gila Eldorado. Mengapa ia disebut orang gila Eldorado nih guys? Ternyata Lope de Aguirre tidak stabil. Semua orang setuju tentang itu. Nah, pria itu pernah melacak hakim yang memerintahkannya dicambuk karena menyalahgunakan pekerja pribumi. Aguirre membutuhkan waktu 3 tahun untuk menemukannya dan membunuhnya. Entah kenapa Pedro de Ursua memilih Aguirre untuk menemani ekspedisinya pada tahun 1559 untuk menemukan Eldorado. Begitu mereka berada jauh di dalam hutan, Aguirre mengambil alih ekspedisi itu, memerintahkan pembunuhan puluhan temannya sendiri termasuk Pedro de Ursua. Menyatakan dirinya dan anak buahnya merdeka dari Spanyol dan mulai menyerang pemukiman Spanyol. The Madman of Eldorado akhirnya dibunuh oleh Spanyol. Nah guys, ini menyebabkan penyalahgunaan penduduk asli. Tidak banyak manfaat dari mitos Eldorado. Ekspedisi tersebut penuh dengan orang-orang yang putus asa dan kejam yang hanya menginginkan emas. Mereka sering menyerang penduduk asli, mencuri makanan mereka, menggunakan orang-orang tersebut sebagai kuli angkut dan menyiksa orang yang lebih tua agar mereka mengungkapkan di mana emas mereka berada. Apakah mereka punya atau tidak? Nah guys, penduduk asli segera mengetahui bahwa cara terbaik untuk menyingkirkan monster-monster ini adalah memberitahu mereka apa yang ingin mereka dengar. Eldorado, kata mereka, hanya sedikit lebih jauh. Terus berjalan seperti itu, dan Anda pasti akan menemukannya. Penduduk asli di pedalaman Amerika Selatan segera membenci Spanyol dengan semangat. Cukup sehingga ketika Sir Walter Raleigh menjelajahi wilayah itu, yang harus dia lakukan hanyalah mengumumkan bahwa dia adalah musuh Spanyol dan dia dengan cepat menemukan penduduk asli bersedia untuk melakukannya dan bantu dia sebisa mereka. Nah guys, itulah tadi tentang mitologi Eldorado. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan menurut kalian mitologi apa lagi yang harus kita bahas di video-video saya selanjutnya? Komen di bawah. Sampai jumpa guys di video selanjutnya.